Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, berkat ridhonya sehingga kita dapat diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin SEMM yang telah membimbing kami selama perkuliahan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakia Firtizira Mahardika, NIM 120161111, kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Saya berasal dari Anjongan, Kabupaten Mempawah. Di sini, saya ingin mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Pertanyaan A meliputi, selama perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini berlangsung selama 2 semester, saya selalu hadir sebanyak 8 kali setelah UTS. Saya juga selalu melakukan video record dari materi 9 sampai dengan materi 13. Materi 9 yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan, materi 10 dan 11 yang berjudul Perilaku Konsumen, materi 12 sampai 13 yang berjudul Ekuitas Merek dalam Islam. Dalam perkuliahan ini, saya hanya aktif menjawab beberapa pertanyaan saja, yaitu pada pertemuan 9 nomor 5, pada pertemuan 11 nomor 3, dan pada pertemuan 13 nomor 12. Baik, selanjutnya pesan dan kesan saya selama 1 semester ini yaitu yang pertama, banyak mendapatkan ilmu baru, baik itu ilmu dari dosen maupun dari teman satu angkatan. Yang kedua yaitu pengalaman. Setelah saya melewatkan banyak rintangan hampir 1 semester ini, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Yang ketiga yaitu aktif dan disiplin. Selama hampir 1 semester ini, saya diajarkan untuk aktif dan disiplin dalam waktu selama perkuliahan, aktif dalam menjawab soal-soal yang telah Bapak berikan dan merekod video serta disiplin dalam membagi waktu. Cara saya menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan ini yaitu di dalam Islamic Marketing diajarkan bahwa pemasar haruslah bersikap jujur kepada konsumen maupun orang lain. Cara penerapan lainnya diantaranya yang pertama senyum, yang kedua salam, yang ketiga sapa, yang keempat sopan, yang kelima santun dalam berbicara. Dalam perkuliahan ini berlangsung, saya sangat berharap saya bisa mendapatkan nilai A pada perkuliahan ini. Karena selama perkuliahan ini, saya selalu hadir dan aktif dalam merekod video dan menjawab soal-soal yang telah Bapak berikan. Selanjutnya pertanyaan yang B. Coba saudara bacakan surah Ar-Rod ayat 21, surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya serta isi kandungannya. Kemudian jelaskan hubungan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Yang pertama, saya akan bacakan surah Ar-Rod ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhsawna rabbahum wa khafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab.
Kemudian surah yang kedua yaitu An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshawallazina law tarakum min khalfihim zuriyatan di'afan kafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadid, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungan dari surah ini adalah memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Kemudian ayat yang ketiga yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya Allah melarang para hambanya yang beriman dan memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara memaksakan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal ini tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Surah berikutnya yaitu surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza haqamtum bainan nasi an tahkumul bil'ad. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyir, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar memimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Kemudian surah yang selanjutnya surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Yang artinya, dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan, kamu yang jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Surah selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala isi hati hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang lurus. Pertanyaan yang kedua yaitu, coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam dan sebutkan surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi dan kandungannya. Baiklah, bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu penunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban itu untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yamurukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum baina nasyi'an tahkumu bil'ad. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basir.
yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungannya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya, dan Dia menyuruh kalian apabila kalian memutuskan perkara di antara mereka dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil. Jangan memihak ataupun zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Baiklah, hubungannya dengan Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahmi. Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaatnya yaitu mendorong loyalitas pelanggan, yaitu CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website maupun melalui staf pemasaran produk. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional kerja, yaitu dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan, kemudian mengurangi biaya produksi, yaitu penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Lalu ada meningkatkan time to market, yaitu penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, mendapatkan pendapatan secara optimal, yaitu dengan menerapkan sistem CRM yang tepat. Maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Sedangkan fungsinya seperti menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, dan membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Baiklah, terdapat 4 dimensi Customer Management System yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi Customer Management System dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan, di mana setiap perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu membangun daya tarik terhadap pelanggan. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan ataupun calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat yaitu pengembangan pelanggan. Di sini bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya.
Baiklah, pertanyaan yang kelima, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari dalam membeli sebuah produk. Jadi, faktor pribadi dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, karena faktor individu adalah faktor utama dalam minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang konsumen, seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lainnya. Misalnya saja, pekerjaan karena untuk bekerja, kita memerlukan seragam. Jadi, otomatis kita harus membeli pakaian sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk bekerja. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dalam membeli suatu produk. Baiklah, sikap konsumen ini dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, karena pada dasarnya manusia ini cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Contohnya saja, ketika kita membeli baju, hal yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitasnya. Karena kita tahu merek yang bagus itu apa, jadi kita memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Yang selanjutnya pertanyaan ketujuh, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Baiklah, akan saya jawab. Menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Jadi, para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen sudah melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal ataupun eksternal. Jadi, para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tersebut. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi. Sumber pribadi ini mencakup keluarga, teman, tetangga, dan kenalan atau teman-teman kita yang lain. Yang kedua itu sumber komersil. Sumber komersil ini terkait tentang iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. Yang ketiga yaitu sumber publik. Sumber publik ini terkait termasuk media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Yang keempat yaitu sumber pengalaman. Sumber pengalaman ini terkait terhadap penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jadi, jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur merek tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Dalam tahap evaluasi ini, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai.
Namun, dua faktor yang berada di antara niat pembeli dan keputusan pembelian, yaitu satu, sikap orang lain semakin gencar, sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen, konsumen akan semakin mengubah niat pembelian. Keadaan sebaliknya juga berlaku. Yang kedua yaitu faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Hal ini terjadi mungkin karena konsumen kehilangan pekerjaan, beberapa pembeli lainnya yang lebih mendesak, ataupun pelayanan toko yang dapat mengurungkan niat pembeli. Baiklah, berdasarkan teori beserta tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen, maka dapat kita ketahui bahwa yang pertama adalah terdapat masalah. Misalnya saja kita sedang mengikuti suatu organisasi yang mana dalam kegiatan tersebut mengharuskan kita untuk memakai baju berwarna putih, sedangkan kita tidak mempunyai baju berwarna putih. Sini akan menjadi masalah yang mengharuskan kita untuk membeli baju untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu mencari informasi di mana tempat yang menjual baju putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Pada tahapan yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif, yaitu untuk memilih model-model terbaru yang dapat menjadi referensi. Pada tahapan yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini yaitu kita harus memutuskan membeli atau tidaknya baju putih yang telah kita pilih. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidak puasnya terhadap baju putih yang sudah kita beli. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Ayat yang mengandung tentang perilaku konsumen terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala taj'al yadaka maqlulatan illa unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumman mahsyur, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungannya adalah bahwa dalam konsumsi tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan ataupun boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, coba Anda baca surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, kemudian surah Al-Anbiya ayat 105 dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10, dan jelaskan arti serta isi kandungannya. Baiklah, yang pertama surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Afful qaila wala takunu minal muksirin, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Ayat 182, wazinu bil qistasil mustaqim, yang artinya dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ayat 183, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tasawfil ardi mufsidin, yang artinya dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan. Isi kandungannya adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus, dan janganlah kamu mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia,
serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Selanjutnya surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fis saburi min ba'diz zikri annal ardo yarisuha ibadiyas salim, yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikri bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungannya adalah Allah menerangkan kepada orang kafir dan orang yang beriman di akhirat. Pada ayat ini, Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi. Dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Setelah tertulis di dalam Az-Zik, yaitu di Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Kemudian yang selanjutnya surah Ad-Duha ayat 8-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajjadaka ailang fa'aqna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungan dari surat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, seperti mengambil haknya, dan tidak membolehkan kita untuk menghardik orang yang meminta-minta seperti membentaknya karena miskin. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk saling menyayangi saudara sesama muslim. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10 yaitu jelaskan perilaku konsumen dalam ekuitas dan merek dalam Islam. Jadi, ekuitas merek dalam Islam adalah suatu produk dengan citra Islami yang akan membutuhkan keyakinan merek dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan merek juga diperlukan karena agama adalah produk komoditas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama bagi konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan pikiran, dan lain-lain. Oleh karenanya, brand yang bersifat religius berasal dari nilai tertinggi yang memiliki keterlibatan produk tertinggi. Selain nilai-nilai emosional dan nilai-nilai rasional yang ditawarkan oleh brand agama adalah posisi utama sebuah merek untuk konsumen. Maka dari itu, ciptakanlah merek atau brand dengan nama-nama yang baik, yang mana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau hadis. Kemudian yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar ataupun bersumpah atau apa saja yang melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat, ataupun nyaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas.
Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11 yaitu ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif yang dimaksud. Baiklah, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Dua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, yaitu perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibanding para pesaing karena mereka itu mempunyai mutu yang tinggi. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Baiklah, pada pertanyaan ke-12, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Al-Quran yang mengandung pertanyaan tersebut. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek sangat penting, seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungannya adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lain sebagai warisan Nabi Adam alaihi wasallam. Pertanyaan yang ke-13 yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen yaitu yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, serta gaya hidup. Faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor ini merupakan pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu buka dan tonton link yang telah Bapak berikan. Jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan oleh pembicara dalam video tersebut. Jadi, proses pengembalian keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi informasi pemasar dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan faktor internal misalnya motivasi, persepsi pembelajaran, kepribadian, sikap, dan pengalaman. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku bisa terjadi. Situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk semuanya menentukan keputusan pembelian. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati dapat diabaikan sebagai unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Di atas dapat terkait pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintal lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahu wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkalallah innallaha yuhibbul muttaqqin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, memaafkan mereka dan memohon ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.